Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2. Kali ini kita bertemu kembali setelah liburan panjang. Hari ini kita akan belajar bahasa Madura. Gimana? Sudah pada kangen belajar bahasa Madura belum? Siap belajar ya? Ayo kita mulai. Nah, materi kita hari ini adalah tentang buku harian. Kira-kira apa itu buku harian? Sebelum kita tahu pengertiannya, Ustazah ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira kalian ingat tidak kejadian atau peristiwa kemarin? Masih ingat ya? Kalau kejadian yang sudah berlalu 2 hari yang lalu, atau 3 hari yang lalu, atau seminggu yang lalu, atau 1 bulan, 2 bulan, atau paling lama 3 bulan yang lalu. Apakah kalian masih ingat? Mungkin ada yang terlupa ya. Semakin lama kejadian itu berlalu, semakin kita akan melupakannya. Nah, ada satu cara agar kejadian atau peristiwa yang sudah berlalu itu tetap diingat sampai saat ini. Caranya dengan ditulis di buku, toles nang buku. Nah, jadi ini yang disebut dengan buku harian. Jadi, saya sebut buku harian paneka, engki paneka, aese kadadian resa are seeka lako oreng. Jadi, buku harian ini berisi kejadian yang sehari-hari yang dikerjakan seseorang. Nah, dalam buku harian ini kita bisa menulis kegiatan sehari-hari kita setiap harinya di dalam buku. Kita bisa menulis ponapa senyosae otaba ponapa seeka senenge. Jadi kita dalam buku harian ini bisa menulis apa saja yang kita sukai atau apa saja yang tidak kita sukai, atau peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang tidak menyenangkan pada hari itu. Jadi setiap hari kita menulis buku harian. Fungsinya adalah banyak. Bisa kita melatih untuk menulis, kemudian untuk mengingat peristiwa yang sudah berlalu itu untuk dijadikan pelajaran baik, diambil pelajaran baiknya. Seperti itu. Nah, ini contohnya di samping gambar-gambar ini contoh dari buku harian. Buku harian ini bisa kita hias, bisa juga tidak perlu dihias. Yang penting kita melatih untuk menulis. Kemudian, apa-apa saya catat dalam buku harian area antarana kotu beda 4 macam. Jadi, apa saja yang harus kita tulis dalam buku harian ini harus terdiri dari 4 poin, 4 pokok ya. Yang pertama, kotu beda kadadian semara ekalako. Jadi harus ada kejadian yang harus kejadian yang sudah dikerjakan. Misalnya, kemarin kita menulis kejadian tentang anak-anak yang melewati ujian dengan sangat gampang ya. Kemudian yang kedua, kotu nyebutaki siapa sing ngalakone kadadian kasebut. Jadi harus menyebutkan siapa yang melewati kejadian tersebut. Jadi siapa yang melewati ujian dengan gampang ini. Oh, contohnya saya ya. Kemudian yang ketiga, kotu nyebutaki kenengan edima kadadian jerea. Jadi harus menyebutkan tempatnya di mana, di rumah, di sekolah atau lainnya. Yang keempat, kotu nyebutaki bila kadadian jerea, bila bektona. Ya, jadi harus menyebutkan waktu dari kejadian itu. Nah, di sini Ustazah punya contoh buku harian yang dalam bahasa Indonesia dulu ya. Yang pertama, kita harus mencari
apa tadi yang harus ada dalam buku harian? Harus ada kadadian, harus ada kejadiannya, harus ada orangnya, kemudian harus ada kenangannya atau tempatnya, dan hak kotu pada bektona atau waktunya. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini kejadiannya apa? Hari ini aku bertemu teman lama, senang banget deh rasanya. Jadi apa kejadiannya? Bertemu teman lama. Kemudian orangnya siapa? Aku. Kemudian tempatnya di mana? Bogor. Dan waktunya kapan? Kamis 7 Mei 2015. Sekarang coba kalian cari di contoh-contoh yang selanjutnya ini. Intinya dalam buku harian harus ada 4. Yang tadi kejadian, orang yang mengerjakan orangnya, kemudian tempatnya dan waktunya. Sampai sini dulu ya penjelasan tentang buku harian. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Matur sakalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.